baik-baik saja. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran biologi kita, yaitu di bab 2, ya. Di bab 2 keanekaragaman hayati di Indonesia, ya. Oke. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Di mana di dalam keanekaragaman hayati di Indonesia ini atau di dalam bab 2 ini mencakup yang pertama, berbagai tingkatan keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kemudian yang selanjutnya, apabila ada ancaman berarti ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati, ya. Berarti ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Saya ulangi sekali lagi, di dalam
yang sudah punah dari Indonesia yang akan disebut nanti dengan endemik atau sudah jarang ditemukan atau sudah susah untuk dicari. Nah, selanjutnya tingkatan keanekaragaman hayati di Indonesia. Untuk tingkatan yang pertama itu adalah tingkat gen. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkat spesies. Ya, di sini spesies. Jadi untuk adik-adik tolong kita baca spesies ya. Nanti di dalam mempelajari biologi banyak nama-nama ilmiah nanti yang harus kamu benar-benar pahami. Ya, di sini tingkat spesies bukan spesies. Kemudian yang ketiga tingkat ekosistem. Jadi yang tiga ini ya. Untuk yang pertama tingkat gen, kemudian yang kedua tingkat spesies, yang terakhir adalah tingkat ekosistem. Ya. Untuk tingkat gen, di mana di tingkat gen ini nanti ya, di tingkat gen ini nanti terdapat suatu jenis tanaman memiliki perbedaan. Jadi kita ambil contoh untuk tingkat gen. Contohnya kita ambil tanaman mangga dengan nama ilmiah Mamifera indica. Di sini dibuat indica. Jadi membacanya Mamifera indica. Jadi nanti jangan bingung dulu untuk adik-adik. Ibu buat di sini banyak nama ilmiah atau beberapa nama ilmiah. Nanti kalian jangan bingung dulu. Nanti di bab 3 kita akan mempelajari bagaimana atau apa atau seperti apa nama ilmiah itu. Kemudian untuk selanjutnya mangga atau Mamifera indica ya. Mangga pasti berbagai jenis atau banyak jenisnya. Nggak hanya mangga manis saja ya. Contoh mangga yang pertama mangga madu, kemudian mangga Indramayu, kemudian mangga harum manis, kemudian mangga golek ya. Ini dulu kita ambil contohnya. Nah, kenapa tadi di tingkat gen itu dialokasikan di tingkat spesies? Karena apa? Ini merupakan spesies mangga. Spesies mangga mulai dari mangga madu, mangga Indramayu, mangga manis, mangga golek memiliki ciri khas tersendiri. Baik itu dari segi rasa, dari segi warna buah, kemudian kulitnya, kemudian batangnya dan yang lainnya. Itulah yang disebut dengan tingkat gen. Ya, itulah yang disebut dengan tingkat gen. Jadi nanti dari segi rasa mangga madu, mangga Indramayu, mangga manis dan mangga-mangga yang lainnya pasti berbeda. Mungkin mangga pertama, mangga kedua sama-sama rasanya manis, tapi pasti ada yang berbeda. Kemudian dari segi kulit, mungkin nanti mangga madu itu halus, mangga Indramayu agak bercorak, berloreng ya kan. Kemudian dari segi biji di dalam, mungkin biji di dalam itu nanti untuk mangga madu lebih lonjong, untuk mangga Indramayu agak lebih bulat ya. Kemudian untuk tingkatan yang kedua adalah
sorry. Kingdom, divisi atau filum. Mohon maaf ya. Kingdom, divisi atau filum, kelas, ordo, famili, genus, dan yang terakhir adalah spesies. Ditulis ya, tapi pembacaannya spesies. Nah, untuk kingdom, untuk lantai menggunakan yang namanya divisi. Jadi nanti untuk kingdom animal ya menggunakan filum. Perbedaannya sebenarnya hanya di bagian tingkatan kedua, yaitu divisi atau filum ya, divisi atau filum. Kemudian nanti lanjut ke kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nah, ini adalah tingkatan klasifikasi baik itu pada tumbuhan maupun pada hewan. Jadi ini tingkat tertinggi. Kingdom ini disebut dengan kerajaan. Jadi kalau kingdom plantae berarti kerajaan plantae. Apa itu plantae? Tumbuhan. Kerajaan tumbuhan, kerajaan animalia. Kerajaan tumbuhan ini menggunakan yang namanya divisi, kemudian kerajaan hewan menggunakan yang namanya filum. Jadi untuk tingkatan spesies tersebut berada pada tingkatan famili. Pada tingkatan famili yang memiliki kesamaan. Jadi nanti kalau sudah ke tingkat ordo, kelas, divisi, baik itu kingdom, mereka di sini sudah memiliki yang namanya perbedaan. Ya, sudah memiliki yang namanya perbedaan. Kemudian untuk tingkatan yang terakhir, tingkat ekosistem. Jadi untuk tingkatan yang terakhir, tingkat ekosistem ini sangat luas. Seperti yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya, ekosistem ini mencakup yang namanya baik itu makhluk hidupnya, manusia, hewan, tumbuhan, dan juga lingkungan abiotiknya. Abiotik itu artinya lingkungan tidak hidup. Jadi contoh tingkatan ekosistem kita buatlah misalnya dulu ekosistem SMA Negeri 1 Garuga. Di situ sudah ada manusianya. Kemudian di lingkungan kita tidak menutup kemungkinan ada hewan-hewan, misalnya hewan yang dari luar, atau misalnya ada nyamuk, atau misalnya ada serangga-serangga yang lain. Contoh misalnya ada capung. Jadi di sini di dalam ekosistem ini sudah terdapat semuanya, baik itu lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Biotik artinya hidup, abiotik artinya tidak hidup. Jadi di tingkatan ekosistem ini ada tingkatan ekosistem sawah, kemudian ekosistem pantai, ekosistem hutan, kemudian ekosistem padang pasir. Ya, di ekosistem sawah pastinya petani menanam yang namanya padi. Di dalam padi itu, di dalam sawah itu terdapat padi, kemudian rumput-rumput yang lain. Kemudian di lingkungan itu tidak menutup kemungkinan ada yang namanya tikus, ular, bahkan hewan-hewan lain. Ya, jadi tercipta atau bersatu di dalam ekosistem tersebut. Oke, untuk tingkatan keanekaragaman hayati itu sampai di sini. Nah, untuk ancaman terhadap keanekaragaman hayati, ancaman terhadap keanekaragaman hayati itu sangat banyak sebenarnya, ya, sangat banyak. Contoh perburuan liar. Perburuan liar mengakibatkan berkurangnya atau punahnya organisme yang ada misalnya di lingkungan hutan. Jadi perburuan liar terhadap siamang untuk dijadikan misalnya sebagai, atau misalnya dipindahkan ke dalam tempat atau taman wisata atau wisata hewan, ya kan, untuk dilihat oleh banyak orang.
pastinya ancaman tersebut banyak diakibatkan oleh manusia itu sendiri, ya. Banyak diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Oke, untuk ancaman, kemudian untuk upaya pelestarian, kalau misalnya sudah terancam, otomatis ada upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian tersebut. Untuk itu kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk tugasnya nanti akan Ibu serahkan melalui grup kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di